Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah, NIM 1816030002. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan organisasi. Pembahasan materi, yang pertama pengertian aspek manajemen, yang kedua manajemen pembangunan dan proyek, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat pengertian organisasi, yang kelima bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang dapat membawa organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek atau kegiatan yang telah dinyatakan fleksibel dikembangkan dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam mencapai tujuan proyek. Yang kedua, manajemen pembangunan proyek. Yang pertama, perencanaan proyek. Yang kedua, penjadwalan proyek. Yang ketiga, pengawasan. Perencanaan proyek. Rencana proyek yang meliputi yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua mendefinisikan proyek, yang ketiga mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, yang keempat jadwal untuk menyelesaikan, yang kelima biaya yang dimanfaatkan, yang keenam uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Alat yang digunakan, perkiraan waktu dan biaya, anggaran, penjelasan tentang peralatan yang tersedia, data personal, diagram teknik. Penjadwalan proyek. Jadwal proyek menetapkan kegiatan proyek dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Tujuan penjadwalan proyek yang pertama menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan. Mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas-aktivitas yang ada. Memperkirakan waktu, biaya realitas untuk setiap aktivitas. Yang keempat, memperbaiki dan memperbarui rencana atau jadwal semula. Alat yang digunakan, bagan, GAT, jadwal arus kas. Pengawasan proyek yang diawasi, yang pertama sumber daya, yang kedua biaya, yang ketiga kualitas, yang keempat anggaran. Alat yang digunakan, yang pertama PRT dan CPM. Laporan yang menjelaskan tentang anggaran untuk setiap bidang kegiatan, aktivitas yang ditunda, aktivitas longgar, dan aktivitas proyek keseluruhan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan. Yang keempat, pengertian organisasi. Secara statis, organisasi adalah suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan secara dinamis, organisasi suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, bentuk-bentuk organisasi. Berdasarkan jumlah pimpinan puncak 1 orang, contohnya perusahaan perseorangan. Pimpinan puncak lebih dari 1 orang, contohnya perseorangan terbatas atau firma. Berdasarkan hubungan wewenangannya, yang pertama wewenang staf, yang kedua wewenang fungsional. Adapun jenis-jenis organisasi, yang pertama organisasi garis atau lini, yaitu hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung, jumlah karyawan sedikit, pimpinan dan karyawan saling mengenal, kepala unit memiliki tanggung jawab penuh, puncak pimpinan pemilik perusahaan, tingkat spesialisasi belum tinggi. Yang kedua organisasi lini dan staf, organisasi besar dan bersifat kompleks, jumlah karyawan banyak, hubungan antara atasan dan karyawan dan bawahan tidak bersifat langsung, tidak spesialisasi tinggi,
Setiap atasan memiliki bawahan tertentu dan setiap bawahan hanya mempunyai seseorang atasan langsung. Yang ketiga, organisasi lini, staf fungsional organisasi dari organisasi sebelumnya, biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.